lagi dengan saya Pak Haikal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prakarya kerajinan fungsi hias. Nah, apa itu fungsi hias? Kita tengok dulu sebelumnya. Kalian kelas 7 dan kelas 8 sudah sering ya membuat karya kerajinan dari kerajinan anyaman, kerajinan bingkai foto, dan kerajinan lainnya. Nah, dari kerajinan itu ada beberapa fungsi dari produk kerajinan itu. Apa itu fungsinya dan apa aja fungsi kerajinan itu? Simak video berikut ini. Halo, kembali lagi dengan saya, dan kali ini di mata pelajaran prakarya dengan materi prinsip kerajinan fungsi hias, dan kita akan belajar tentang kerajinan fungsi hias. Pertama adalah tujuan dari produk kerajinan, kedua keunikan bahan kerajinan fungsi hias, ketiga unsur estetik, keempat unsur hiasan, kelima produk kerajinan fungsi hias, dan terakhir kemasan produk kerajinan fungsi hias. Apa sih prinsip kerajinan fungsi hias? Nah, di sini bisa kalian lihat contoh gambarnya. Prinsip kerajinan fungsi hias. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional, kegunaan, serta memiliki nilai keindahan. Sini ada contoh gambarnya, fungsi pakai, fungsi hias. Dan di sini kita lihat ada gambar cangkir. Cangkir yang dominan fungsi pakai dapat digunakan sebagai air minum. Ini fungsi pakai. Cangkir dengan tambahan unsur ornamen tetap masih dapat digunakan sebagai wadah air minum. Cangkir yang syarat dengan unsur estetik tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Sini ada perkembangan dari fungsi pakai dan menjadi fungsi hias. Contohnya adalah fungsi pakai seperti di sini adalah gelas, nanti juga bisa piring, dan piring juga kalau digambari terus dikasih hiasan lainnya itu menjadi kerajinan fungsi hias. Lanjut lagi, tujuan dari produk kerajinan. Tujuan dari produk kerajinan pertama sebagai penghias, kedua sebagai benda pakai atau fungsional yang berfungsi. Jadi benda kerajinan itu berfungsi, punya nilai fungsi. Ketiga sebagai kebutuhan ritual, keempat sebagai kebutuhan simbolik, dan terakhir sebagai kebutuhan konstruktif. Dilanjut lagi, keunikan bahan kerajinan fungsi hias. Keunikan bahan kerajinan fungsi hias, bahan dasar yang dapat digunakan sebagai kerajinan yaitu bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Pertama, bahan alam itu sering kita jumpai, yaitu adalah batu, ranting pohon, dan lain-lain. Bahan buatan seperti plastik, ban, atau lain sebagainya. Bahan limbah dan bahan anorganik sudah kita pelajari di kelas 8 kemarin ya. Masih ingat kan? Masih dong, semangat. Dilanjut lagi, unsur estetik. Unsur estetik, nilai estetik dalam berkarya kerajinan fungsi hias dilihat dari aspek bentuk, warna, ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan aneka ragam bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Produk kerajinan dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan dan kesatuan, irama dan pusat perhatian sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Fungsi warna adalah sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan. Dilanjut lagi, unsur hiasan.
Unsur hiasan, ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Dan kedua, hiasan terstruktur, yaitu hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Selanjutnya, produk kerajinan fungsi hias. Nah, di sini ada macam-macam produk kerajinan fungsi hias. Ada hiasan tapestri dari tekstil, dari menyambung-nyambungkan tali, membentuk tali. Hiasan dengan teknik anyam. Ini di sini contoh anyam 3 dimensi, dan ada gambar wayang dari kayu, dari logam, dan dari batik. Selanjutnya, kemasan produk kerajinan fungsi hias. Kemasan produk kerajinan fungsi hias. Fungsi hias kemasan produk. Pertama, fungsi dari kemasan produk adalah menjual produk. Kedua, melindungi produk. Ketiga, memudahkan penggunaan produk dan memperindah penampilan produk. Nah, berikut setelah selesai saya menjelaskan dari prinsip kerajinan fungsi hias, dan kalian terus semangat belajar dan berkarya ya. Sampai bertemu di lain waktu lagi. Semangat berkarya. Terima kasih. Halo anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Semangat berkarya.